Salam. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat 26 sampai ayat 32 saja. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai ayat 32. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Karena itu jemaat yang ada di rumah silakan membuka Alkitabnya, menyimak dan membaca dengan baik dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 dan 32. Saya akan awali ayat 26, lalu jemaat yang hadir di sini menyahutnya dengan ayat 27 dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 32. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Tuhan, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Ayat 27. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajarkan dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaran-ajaran dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tuhan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Tuhan kepada semua orang yang mentaati Dia. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Ketika rasul-rasul ini ditangkap di bait Tuhan dan dihadapkan kepada mahkamah agama karena pemberitaan mereka. Mereka memberitakan Yesus Kristus. Karena itu dikatakan di situ, ketika mereka memberitakan nama itu, mereka mendapat sikap reaksi daripada imam-imam mahkamah agama. Tetapi yang ditunjukkan oleh para rasul ini, di tengah-tengah keadaan yang paling genting, adalah sikap iman. Sekali lagi, sikap iman. Sikap iman ini menentukan segala sesuatunya. Karena itu apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, sikap iman itulah yang paling menentukan. Sikap iman ini jelas dikatakan pada ayat 29. Coba kita lihat. Tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dia lebih taat kepada Tuhan, lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Pertanyaannya pagi hari ini di dalam diri kita, adakah kita lebih taat dan takut kepada siapa? Memang kalau kita ucapkan dan kita berkata dengan mudah, kita berkata, saya lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Tapi nyatanya ketika kita diperhadapkan, kita lebih takut kepada manusia daripada pada Tuhan. Itu kenyataannya. Tapi pagi ini kita ditunjukkan satu sikap iman. Sikap iman yang tidak main-main dikatakan di sini. Yaitu untuk menunjukkan ketegasan pernyataan imannya. Dinyatakan pada ayat 30. Tuhan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Saya ingin bahas ini.
Tuhan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu, tolong sambung, gantungkan apa? Pada kayu salib dan kamu bunuh. Teks aslinya tidak ada kata salib, tapi yang dimaksud adalah itu. Tapi teks aslinya berkatakan di sini dengan jelas, kremasentes epiulo. Yulo itu kayu atau pohon. Bahasa Ibraninya etz. Bahasa Ibrani dan bahasa Yunani antara pohon dan kayu itu kata yang sama. Bisa dimaksud pohon, bisa dimaksud kayu. Tapi kalau saya ingin melihat di sini apa yang dimaksudkan oleh Petrus. Petrus bermaksud berulang memakai istilah ini, istilah pohon, yulo. Kenapa dia memakai istilah pohon atau kayu dan ditambahkan tidak salah oleh lembaga Alkitab salib? Kenapa? Untuk menunjukkan kayu yang mana? Dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 39, kita lihat dulu, istilah ini dipertahankan oleh Petrus. Kenapa istilah ini dipertahankan terus? Untuk menunjukkan ada sesuatu tujuan, satu keinginan, satu pesan yang ingin disampaikan oleh Petrus. Dikatakan di situ, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Mereka telah membunuh dia dan, tolong sambung, menggantungkan dia pada pohon. Aslinya begitu. Yulo, pohon. Kenapa yang dimaksudkan di sini adalah pohon? Istilah yang terus-menerus dipakai oleh Petrus. Karena dia ingin menunjukkan pada orang Yahudi mahkamah agama ini, ada asal mula yang merusak kehidupan manusia, yaitu berasal dari pohon. Coba kita lihat sejenak. Saya ajak kita mundur ke belakang, kita melihat, nanti kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan pohon. Kejadian 2 ayat yang ke-9. Kejadian 2 ayat 9. Kejadian 2 ayat yang ke-9. Tolong di situ lihat. Lalu Adonai Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya. Dan, tolong sambung, pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada berapa pohon? Ada 2 pohon. Pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Banyak. Dan kenapa yang dilarang itu pohon pengetahuan? Untuk menunjukkan manusia diberikan kehendak bebas, supaya dia tahu dirinya punya kehendak bebas, hak pilih. Harus ada pohon yang dibolehkan dan harus ada pohon yang dilarang. Sebab kalau semua pohon boleh kau makan, apa hak pilihnya? Semua pohon dilarang dimakan, tidak ada hak pilihnya. Tapi karena ada yang boleh dan ada yang dilarang, disitulah manusia tahu dia punya kehendak bebas, dia punya kehendak memilih. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Kita lanjutkan Kejadian 3 ayat yang ke-15. Karena ini yang dilarang, maka ini dipakai oleh iblis. Kejadian 3 ayat 5. Kejadian 3 ayat yang ke-5. Ya, coba itu 15. Kejadian 3 ayat yang ke-5. Dikatakan di situ, tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, ini kata iblis, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Yang merangsang mereka adalah untuk menjadi seperti Tuhan, sama dengan Tuhan.
Bukan tahu, tapi menentukan yang baik dan yang jahat menurut pengetahuan mereka. Iblis menawarkan itu. Herannya, coba pikir sejenak. Ada dua pohon kan, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Kenapa nenek moyang kita, Adam dan Hawa, tidak makan pohon kehidupan saja ya? Buah pohon kehidupan. Kalau itu yang dimakan, ceritanya jadi lain kan? Kita tidak mengalami seperti ini. Tetapi dari Hawa sampai Adam, pohon pengetahuan itu memiliki daya tarik yang lebih. Bukankah kita juga seperti itu, punya sifat ingin tahu? Bahkan sampai ada ramalan-ramalan, kita ingin tahu apa yang bakal terjadi. Manusia ingin itu. Sehingga kadang-kadang manusia terjebak dengan pengetahuannya. Saya tidak anti ilmu pengetahuan, tapi terkadang ilmu pengetahuan lebih dipercaya dari firman Tuhan. Itulah yang menjebak kehidupan kita. Kita ingin tahu, serba tahu. Bahasa anak sekarang kepo. Sampai hidup orang, rezeki orang, rumah tangga orang, kita ingin tahu. Itulah dosa manusia. Karena ingin tahu, bukan hanya pengetahuan saja, sampai menentukannya. Sehingga ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berkata, siapa yang beritahu kamu telanjang? Ternyata kamu tahu. Kita lanjutkan ayat pasal 3 ayat 23 dan 24. Kita lihat dulu. Pasal 3 ayat 23 dan 24. Dalam kejadian ini. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 23 dan 24. Sudah bisa dilihat di situ. Lalu Adonai Tuhan mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24. Tolong sambung. Ia menghalau manusia itu apa? Di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub pedang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Perhatikan, dia diusir ke sebelah timur Taman Eden. Saudara, perspektif Yahudi berbicara sebelah timur itu bukan menunjukkan geografis, arah mata angin, tetapi menunjukkan di situ adalah istilah, simbol bahwa mereka menjauh dari Tuhan. Sejak itu manusia menjauh. Nanti saudara bisa lanjutkan bacaan di rumah. Sampai pasal 11 saudara perhatikan. Mereka makin ke timur, makin ke timur, makin ke timur, makin ke timur. Makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Sampai ke Mesopotamia, sampai ke Babel. Itulah manusia, itu sejarah manusia. Jauh. Dan herannya dari sejak Adam sampai terus turunannya menjauh, kenapa mereka tidak menunggu saja di situ? Dan mereka tidak bisa meraih pohon kehidupan ini. Kena dijaga dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar. Berarti tidak bisa memasuki ke situ kan? Berarti kalau masuk ke situ mati. Dan tidak ada yang bisa hidup lagi. Kita lihat sekarang. Itu yang dimaksudkan oleh Petrus. Yesus itu kamu salibkan di pohon pengetahuan, tempat kejatuhan dosamu. Karena itu hanya Dia yang sanggup membuka jalan untuk pohon kehidupan. Dia disalib di pohon pengetahuan untuk memberi jalan kepada engkau, pohon kehidupan. Amin. Hanya Yesus. Karena itu Dia perlu mati di kayu salib untuk melewati pedang yang menyambar-nyambar maut. Dia perlu lewat itu. Dan tidak ada jalan lain.
yang bisa membawa kita kepada pohon kehidupan. Karena itu dia berkata, akulah jalan yang sanggup membawa engkau ke jalan pohon kehidupan. Aku sudah menebus segala dosamu, yaitu di pohon pengetahuan yang membuat engkau jatuh dalam dosa mati kekal. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Karenanya kalau kita lihat manusia itu makin hari makin menjauh. Coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu sejarah nenek moyang kita. Ini sejarah kuno. Coba kita urut. Dalam menafsirkan Alkitab jangan parsial, jangan diminimalis. Kita lihat kerangka secara tulisan dan historis yang secara menyeluruh. Kenapa istilah itu muncul? Kita lihat Kejadian pasal 4 ayat 14. Kejadian pasal 4 ayat 14. Ya, Kejadian 4 ayat 14. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi di hadapanmu sebagai seorang pelarian dan pengembara. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah ia akan membunuh aku. Lanjutkan ayat 16. Jadi ketika dihalau, ayat yang ke-16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod. Tolong sambung. Tadi Adam dan Hawa sebelah timur. Ini pergi lagi ke sebelah timur. Nanti terus saudara perhatikan nanti. Baca pasal 4, pasal 5, pasal terus. Mereka timur, 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 timur. Jauh, 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 jauh. Makin menjauh. Fire grace. Dihalau, diusir, tapi menjauh. Tidak seorang pun mencari Tuhan. Agama apapun, manusia manapun, sesuci apapun, manusia itu makin lama langkah dan pikirannya makin jauh dari Tuhan. Karena dia jauh, jauh, jauh. Kita baca sejenak Roma 3 ayat 11. Roma 3 ayat yang ke-11 supaya kita tahu. Roma 3 ayat yang ke-11. Tidak seorang pun yang berakal budi, dan tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Memang betul, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak mencari Tuhan. Manusia makin menjauh, makin menjauh, makin menjauh, bahkan sampai kepada Babel. Itu sebabnya dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Ya, 15 dan 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya kamu apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan. Bukan kita yang memilih Tuhan. Tidak seorang pun mencari Tuhan. Tidak seorang pun mengenal Bapa, kecuali anak yang di pangkuan Bapa. Karenanya dialah yang membuka jalan. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang membuka jalan untuk kita bisa memperoleh pohon kehidupan itu. Katakan amin. Itu imanmu. Ini bukan soal menang-menangan agama, bukan. Siapa manusia yang sanggup kembalikan kita ke pohon kehidupan itu? Hanya Yesus. Sebab hanya dia yang mati tergantung di pohon pengetahuan dosa itu. Dan dia memberikan jalan kepada pohon kehidupan. Wahyu 22 ayat 14. Wahyu 22 ayat 14. Dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan peroleh hak atas apa? Pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang dalam kota. Saudara banyak waktu di rumah. Coba pakai renungan, baca pasal-pasal selanjutnya. Sejak Kain jatuh dalam dosa, ya, dia menjauh dan mendirikan kota. Mendirikan kota, namanya Henoh, nama anaknya.
mendirikan imperium, mendirikan kekuasaan, mendirikan rasnya sendiri, mendirikan bangsanya sendiri, mendirikan budayanya sendiri, dan bahkan mendirikan agamanya sendiri. Sejak itu agama itu ciptaan manusia. Sejak itu. Terus membangun kota menjauh. Tapi Tuhan bawa kita untuk masuk ke pohon kehidupan. Dan kenapa tandingan dari kota-kota itu Tuhan janjikan kita kota Yerusalem baru. Bukan buatan manusia, bukan jalan manusia, bukan pikiran manusia, bukan manusia yang menemukan Tuhan, tapi Tuhan yang menemukan kita dan memberi jalan. Siapa namanya? Siapa namanya? Lebih keras lagi siapa? Yesus. Siapa namanya? Kenapa kita takut sebut nama itu? Kenapa kita sungkan dengan nama itu? Nama yang lain tidak menyelamatkan, hanya nama Yesus. Tidak usah takut, karena memang tidak ada yang sanggup memberikan kehidupan itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku yang sanggup memberikan kehidupan itu. Sehingga dialah Yesus, tidak ada yang lain. Siapa yang bisa bawa kita? Makin menjauh manusia itu dengan agamanya. Kalaupun diakui oleh Kain dan selanjutnya, itu hanya aku-akuan Tuhan yang dipaksa oleh mereka untuk berpihak kepadanya. Bukan Tuhan, Tuhan ciptaannya, Tuhan buatannya. Itulah agama manusia. Kalau agama manusia, Tuhannya itu ciptaannya. Karena Tuhan ciptaannya, Tuhan itu perlu dibela. Itu buktinya. Kalau kita bukan, Tuhan itu ya Tuhan sendiri yang memilih kita, bukan ciptaan kita. Dia yang menciptakan kita. Karenanya dia tidak perlu dibela. Dia yang membela kita. Amin. Ya, Paskah ini bukti pembelaannya. Dari situ kita harus mengerti agama ciptaan manusia. Agama ciptaan manusia selalu mengklaim Tuhan di pihaknya dan meniadakan Tuhan di pihak lain. Selalu mengklaim kebenaran semata-mata hanya di Dia dan tidak ada kebenaran di orang lain. Jangankan agama, denominasi pun kalau bersikap seperti itu sama, itu berarti agama buatan manusia. Alkitab tidak pernah menyajikan satu perspektif tentang bagaimana orang Kristen. Tidak pernah memberikan perspektif tunggal. Selalu banyak untuk jadi orang Kristen berbagai cara seperti ini. Saudara, sorga itu disebut taman. Taman Eden. Taman Eden. Berbagai bunga, keindahan ada di sana. Karena itu, saya percaya banyak orang bertobat terima Yesus dengan berbagai cara. Berbagai pemahaman, berbagai pengalaman, berbagai penghayatan. Saya menghargai pengalaman dan penghayatan itu semua. Bagian dari kekayaan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, betapa besar kasih karunia-Nya. Kita diingatkan kembali. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini, maka Dia mengaruniakan apa? Anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan ingin menebus kita, ingin menyelamatkan kita. Banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan. Apa Tuhan tidak punya cara menciptakan sesuatu binatang, sesuatu makhluk, setengah manusia, setengah dewa, setengah apa,
Dia ciptakan, dahsyat. Mungkin badannya dinosaurus, kepalanya bidadari, atau apa saja. Lalu dia korbankan untuk menebus dosa manusia. Bisa enggak? Bisa. Tidak ada yang salah. Tapi tidak. Dia berikan anaknya yang tunggal, firman Tuhan yang sehakikat dengan dirinya, keluar menjadi manusia. Dia korbankan untuk menunjukkan kasihnya kekal dan besar. Taruhannya adalah dirinya sendiri. Dia tidak korbankan ciptaan yang lain, tidak. Dia korbankan yang ada dalam dirinya. Itulah penebusan Yesus. Amin. Imani kekal selama-lamanya. Amin. Buat apa lagi kita kacau? Buat apa lagi kita takut? Hidup kita sudah penuh ketakutan dengan pandemi ini. Semua serba terbatas. Selalu diingatkan di mana saja, jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Makin lama manusia makin jauh. Apa yang kita takutkan? Kalau keselamatan itu hanya dalam Yesus. Pasca berulang-ulang mengingatkan kita. Saya ingin beri pernyataan sedikit. Katanya Alkitab ini, menurut orang seberang, Alkitab ini sudah dipalsukan. Alkitab ini sudah dipalsukan. Tapi untuk mendukung keyakinannya, dia masih kutip-kutip ayat Alkitab. Katanya sudah dipalsukan, tapi masih kutip-kutip ayat Alkitab untuk mendukung keyakinannya. Makanya orang Kristen untuk meyakini keyakinan imannya tidak perlu mengutip ayat-ayat agama orang lain. Gak perlu, tidak butuh. Cukup Alkitab saja, amin. Gak perlu dukungan-dukungan kitab suci orang lain, gak perlu. Kita jangan lakukan seperti itu. Karena yang menjamin kita bukan kitab suci huruf mati, tapi Yesus firman Tuhan yang hidup. Fokus kita kepada pribadi Yesus. Kalau fokus kita kepada kitab suci, huruf, tulisan, tafsirnya terlalu banyak. Tapi kalau fokus pada pribadi Yesus, Yesus hanya satu, tidak ada duanya. Selagi orang mengakui Yesus juru selamat penebus dosanya, itu saudara kita. Tidak peduli dia gereja mana, denominasi mana, paham teologi yang model apa, bagi saya tidak peduli. Yang penting dia mengaku itu, dia saudara saya. Amin. Sebab apa? Ayat 31. Kembali ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Tuhan sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan. Dialah yang menjadi pemimpin. Bahasa Yunaninya archegon. Archegon, perintis, pembuka jalan. Artinya hanya dia yang sanggup membuka jalan untuk menuju pohon kehidupan itu. Kaisoteria, dia adalah penyelamat dan juru selamat yang memberikan keselamatan kepada kita. Amin. Itulah janji Tuhan. Tuhan telah menjanjikan keselamatan kepada kita. Saudara percaya Yesus juru selamat? Saudara percaya dia tidak perlu diselamatkan? Dia tidak perlu doa kita supaya dia selamat? Tidak perlu. Karena dia sudah pasti selamat, karena dia juru selamat. Kepastian itulah yang memberikan kepada kita. Sehingga sikap iman kita kepada Yesus makin hari makin bertambah, makin fokus pada pribadinya dia. Dan jangan takut. Semua orang ketakutan dengan pandemi ini.
Dan pandemi ini akan merubah semua budaya orang, cara berpikir orang, semua. Tetapi yang tidak berubah bagi kita, hanya Yesus tetap juru selamatku, kekal selama-lamanya. Dilanjutkan, pada ayat yang terakhir dikatakan kami adalah saksi. Secara Roh Kudus kita adalah saksi-saksinya. Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan Dia tidak pernah melupakan kita. Mari kita berdoa.